Yo guys, brand yang satu ini dikala produsen smartphone pada kesulitan menghadirkan smartphone mid-range berchipset handal dengan harga yang sesuai di tahun 2022 ini, Realme seolah bilang, daripada gue ribet rebutan chipset kelas mid-range sama produsen lain, kenapa nggak gue ambil aja chipset kelas budget flagship tahun lalu, masukin di harga mid-range. Jadilah Realme GT Neo 3T. Kalau kalian mikir ini mirip GT Neo 2 overall, kalian nggak salah, emang mirip banget. Tapi tahu nggak sih harga Neo 2 sekarang di marketplace berapa? Which udah nggak available ya officially dari Realme. 7,5 juta bos untuk yang storage 256. Itulah efek dari parahnya pasokan chipset. Dan tahu nggak kalian, Realme GT Neo 3T 128GB ini harganya berapa? 5 juta, lebih sedikit gosipnya. Handphone 5 jutaan, chipset flagship, spek atas kertas menarik, real user experience-nya gimana? Jangan lupa subscribe, like, dislike untuk membantu algoritma channel kami. Let's go! Oke, video ini nggak bakalan panjang karena memang jualan utamanya kebanyakan dari kalian udah familiar, seperti bisa dilihat dari balik box. Gacuan dari handphone ini ya Snapdragon 870-nya, 80W super dark charging yang terkencang di kelasnya, 120Hz AMOLED E4 ala flagship killer tahun lalu, dan cooling system yang niat. Lagi-lagi dengan harga 5 jutaan. Snapdragon 870 nggak mesti gue jelasin lagi lah ya. Refresh dikit deh. Ini adalah versi minor upgrade dari golden chipnya Qualcomm, yaitu Snapdragon 865. Karakteristiknya kenceng, hampir nggak kenal throttling alias cukup adem sampai nggak perlu dipelan-pelanin demi suhu. Konsumsi daya pun relatif hemat dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 apalagi 888. Ini dipadukan dengan cooling system vapor chamber stainless steel yang secara coverage area bener-bener luas. Buat main Apex Legends dengan settingan rata kanan serta opsi grafis semua on, stabil banget di 60 fps. Padahal mainnya pakai mobile data nih. Suhu juga relatif terjaga. Keunggulan lain ketika versus handphone mid-range di rentang harga segini adalah opsi grafis maksimal di semua game pasti nyala. Kecuali di Mobile Legends nih, kenapa nggak bisa high refresh rate ya? Nunggu update dulu kali ya. Buat gaming handal, buat sehari-hari apalagi. Nggak ada tuh sama sekali starter di UI maupun apps. Biasanya di Realme, berchipset low mid-end, gue bilang ini gara-gara Realme UI 3 yang memang dasarnya ringan namun mantap opsi customization-nya serta fitur yang banyak namun nggak berlebihan. Cuma kali ini ya memang by hardware pun jelas udah mumpuni. Gue mau titip pesen nih satu ke Realme. Ini fitur virus check ketika abis install app dari Play Store, matiin lah biar bebas iklan gitu loh. Buat yang mau matiin caranya udah sempet gue kasih tahu di video sebelumnya, link ada di sebelah sana. Next, super dark charging 80W-nya. By the way, ini chargernya mirip banget ya dari spek sampai bentuknya dengan charger Find X5 Pro yang harganya 14 juta. Ngecharge dari 0 sampai 50% itu cuma under 15 menit. Ketika lo punya baterai 5000 mAh kayak di Realme GT Neo 3T dan chargingnya secepat itu, dijamin bakalan merubah kebiasaan charging. Apa itu charging sambil tidur? Yang ada, bangun tidurku terus ngecharge, tidak lupa sarapan dan mandi, sebelum pergi ku cabut ngecharge, hati senang sudah 100%. Aye. Oh ya, screen on time-nya bisa dapat 7-8 jam, tergantung seberapa lama lo gaming di smartphone ini. Next, layar handal AMOLED E4 120Hz-nya. Udah tahu juga lah ya semua ya. Warna cakep, itemnya pekat, bisa di-adjust mau coverage DCI-P3 atau sRGB via settings. Scrolling smooth di UI maupun ketika bermain game yang support dipakai nonton enak, sosmedan luas dengan rentang layar 6,62 inch-nya. Touch response ya ketika gaming pun top abis, dan jangan lupa bisa di-adjust sensitivity-nya via in-game toolkit. Buat dipakai outdoor pun kecerahannya lebih dari cukup. No complaints dari gue. Yang penting ya nggak ada green tint atau hal-hal gacha lainnya. Mudah-mudahan. Nah, itu jualan utamanya. Tertarik? Tunggu dulu, kita lihat dulu aspek lainnya dari Realme GT Neo 3T ini. Secara bentuk depan belakang, Realme GT Neo 3T plek-ketiplek sama kayak Realme GT Neo 2, dimulai dari ukuran-ukuran, kamera bump, hole punch selfie kameranya, bezel, sampai material polikarbonatnya yang
Surprisingly solid dan nggak berasa megang handphone plastik. Bedanya cuma di paint job di belakang. Yang dulu konsepnya stripes race car gitu warna hijau stabilo, yang ini hero colornya yang kuning dengan motif bendera racing kotak-kotak. Yang stripes di reserve tuh kayaknya buat yang GT Neo 3. Overall gue lebih suka si GT Neo 2 sih ya. Lebih nonjok gitu warnanya, selera. Tapi gue suka warna hitam yang mengcover seluruh camera bumpnya. Lebih slick aja. Buat yang pengen warna yang nggak ngejreng, kali ini tersedia dengan warna hitam simple juga. Kita masuk ke bagian yang penting nggak penting kalau buat lini GT di segala smartphone. Kamera. Kalau smartphone udah naruh embel-embel GT, gue tuh nggak terlalu ngarep kameranya bagus. Kayaknya cuma Realme GT2 Pro ya yang kameranya melompat jauh di atas ekspektasi. Nah, di Realme GT Neo 3T lumayan bagus nih, masih sedikit di atas ekspektasi gue. Detail yang dihasilkan di berbagai kondisi bagus, dynamic range cukup luas, warna nggak lebay. Hal ini juga berlaku di kamera ultrawide-nya. Untuk makronya ya sekedar ada. Dari berbagai parameter tadi, gue melihat ada beberapa improvement dibandingkan GT Neo 2. Terutama urusan warna yang saturasinya kali ini nggak lebay. Dan processing night mode yang significantly more natural. FYI, walaupun sama-sama 64 megapiksel, ada perubahan sensor kamera utama dari GW1 ke OmniVision OV64B. Kalau lihat dari hasilnya ya, gue nggak ada komplain sama sekali soal hal ini. Untuk selfie fotonya di pencahayaan yang cukup, hasilnya bagus, lalu portrait mode-nya depan belakang relatif rapi, tergantung kompleksitas foreground dan background. Kalau ada kekurangan, apa ya, paling ketika moto warna-warna yang kuat, seperti di jersey-nya Harry Maguire ini, kameranya jadi bingung nangkep warnanya, jadi bingung color renderingnya. Nyobain perekaman kamera depan Realme GT Neo 3T, maksimalnya bisa di 1080p 30 fps, tapi memang by defaultnya nggak stabil, kalian harus hidupin fitur stabilisasinya. Hal-hal lain yang nggak masuk sebagai jualan utama sebetulnya menarik-narik juga. Realme GT Neo 3T nggak punya headphone jack, namun punya stereo speaker yang punya volume kenceng, mids dan highs-nya oke, namun ya jelas bass-nya nggak flagship grade. Dengerin nih. Realme GT Neo 3T punya in-display fingerprint sensor yang kenceng dan akurat ala BBK Group. RAM-nya lebih dari cukup, yaitu 8GB, dan bisa di-upgrade menggunakan fitur RAM expansion up to 13GB. Fitur ini makan storage 128GB UFS 3.1-nya, which sayangnya adalah satu-satunya varian storage yang resmi di Indonesia. Ini bisa dibilang kekurangan minor ya buat gue ya. Coba harga segini dapet 256. Lebih mantep lagi ya. Namanya juga ngarep, nggak apa-apa dong. SIM tray-nya dual SIM only tanpa slot SD card, dan terakhir udah 5G ready. Oke, itu adalah Realme GT Neo 3T. Resep Realme rada mirip nih sama Realme 9 Pro Plus kemarin. Masukin beberapa komponen flagship grade, taruh di harga 5 jutaan, disrupsi pasar smartphone. Target marketnya simple. Kalian yang mengutamakan handphone dengan performa kenceng dan stabil, flagship grade, dan budgetnya nggak bisa ditambah lagi. Di tahun 2022, untuk segmentasi itu gue sangat rekomend Realme GT Neo 3T. Yang komen, tapi bang kameranya begini, tapi kok mirip ya sama sebelumnya, bla 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 bla. Monggo cari smartphone lain aja. Kalian nggak masuk dalam target market yang gue bilang tadi. Gue prediksi smartphone ini bakalan lumayan laku. So, kalau bisa stoknya banyakin ya Realme ya. Jangan kayak Neo 2 yang cepet banget habisnya. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.